Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, khususnya para pejuang Latsar. Perkenalkan, nama saya Herliana. Saya adalah pejuang Latsar CPNS golongan 3 angkatan 6 tahun 2022 kelompok 2 BPSD MD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, tentang wawasan kebangsaan. Dilihat dari definisi, wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara pandang dan kesadaran diri sebagai seorang warga negara akan diri dia dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa hal ini penting? Mengapa kita harus penting memiliki wawasan kebangsaan adalah karena dalam mencapai tujuan nasional yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terlebih lagi, kita sebagai seorang ASN harus menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sebagai pegawai negeri sipil, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, berikut ini adalah beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Dimulai dari Budi Utomo. Itu adalah organisasi pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Jadi, organisasi ini didirikan oleh puluhan pemuda yang berkumpul di Aula Stovia. Jadi ini tonggak pertama organisasi yang berdiri di Indonesia. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Jadi organisasi ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan juga sebagai pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda I. Jadi Kongres Pemuda I ini diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Pada Kongres Pemuda I ini dibahasnya pembentukan Badan Pusat Gagasan Persatuan Peran Wanita, Agama, Bahasa dalam mencapai Indonesia Merdeka. Setelah Kongres Pemuda I diadakan, maka diselenggarakan kembali Kongres Pemuda II, di mana pada Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda, sehingga tanggal penyelenggaraan Kongres Pemuda II ini pada tanggal 28 Oktober 1928 dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi badan ini didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari 62 orang dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi PPKI itu terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugasnya adalah untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Begitulah 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, di sini ada 4 konsensus dasar. Konsensus itu apa? Konsensus itu merupakan suatu kesepakatan dasar bangsa Indonesia. Jadi, suatu bangsa itu harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama untuk menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan keutuhan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yaitu di sini ada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, dan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, selanjutnya ada lambang-lambang negara. Di sini ada bendera negara. Seperti yang kita tahu bahwa bendera negara Indonesia itu adalah bendera merah putih. Untuk bahasa negara yaitu adalah bahasa Indonesia.
Maka sebagai warga Indonesia kita harus bangga untuk berbahasa Indonesia. Selanjutnya adalah lambang negara, yaitu adalah Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Setelah kita memahami tentang wawasan kebangsaan, maka kita akan mempelajari bagaimana nilai-nilai bela negara. Secara definisi bela negara itu merupakan suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dalam menjalani keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi itu tekad kita ya, sikap dan perilaku bagaimana sih kalau misalnya negara kita mendapat ancaman dari luar, maka kita sebagai warga negara bagaimana cara untuk membela negara. Nah, di sini untuk Hari Bela Negara itu disepakati pada tanggal 19 Desember. Nah, di sini nilai-nilai bela negara ya. Jadi yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Nih, saya rincikan untuk cinta tanah air. Contohnya cinta tanah air itu adalah jiwa dan raga kita itu bangga. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau sadar berbangsa dan bernegara, contohnya adalah kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Maka kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban. Jadi kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara, itu kita memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi untuk membela negara sebagai kemampuan awal kita dalam bela negara. Nah, sekarang ini merupakan fungsi ASN. Jadi fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik, jadi kita yang melayani masyarakat, mengayomi, kita yang mengatasi keluhan mereka seperti apa. Dan yang ketiga, kita adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikut ini adalah implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di lingkungan sekolah. Yang pertama, diadakannya sebuah pembinaan karakter, jadi bisa untuk siswa maupun guru. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan. Jelas ya, untuk pendidikan kewarganegaraan di sekolah, maka siswa bisa mengingat sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Yang ketiga adalah kegiatan upacara bendera, dan terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR ataupun pramuka. Itu saja pemaparan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.